Terus saya akan coba mendekat ke pagar laut yang kemudian akan dibongkar oleh personil TNI Angkatan Laut dan juga sejumlah aparat lainnya. Terus saya akan tunjukkan bagaimana kemudian proses dari pembongkaran pagar laut dapat Anda lihat. Personil dari TNI Angkatan Laut betul-betul harus berjibaku dengan ombak yang kemudian cukup deras. Artinya tidak semudah yang dibayangkan untuk kemudian membongkar pagar bambu ini, karena betul-betul harus mencabut satu persatu bambu yang kemudian sudah ditancapkan terlebih dahulu, yang kita tahu sepanjang 30,16 km, saudara. Itu adalah proses yang kemudian dilakukan oleh TNI Angkatan Laut untuk kemudian mencabut. Tidak hanya TNI sebenarnya, saudara, tetapi juga ada elemen nelayan yang kemudian secara berswadaya membantu proses dari pencabutan pagar laut ini. Tunjukkan lebih dekat, saudara. Ini adalah proses dari pencabutan pagar bambu yang kemudian menggunakan tali, apa ya? Menggunakan tali, Pak. Prosesnya gimana, Pak? Jadi kita membuat tali simpul dulu, kemudian dimasukkan ke bambu, tarik ke bawah. Ya. Agar sudah terkait semuanya, Oke. ada beberapa baru kita tarik. Oke. Artinya ini baru awalan, tapi akan sampai ke depan ya, Pak ya? Terus Oke. Mas, kita mulai dari sini sampai geser ke sana. Oke. Sesuai dengan perintah dan nama. Saudara, sudah terikat tali tambang yang kemudian dikaitkan ke bambu. Kapal yang saya naiki saat ini akan berputar, kemudian akan menarik dan membongkar pagar laut tersebut. Kita akan saksikan, saudara. Ini adalah tali yang sudah dipersiapkan. Dan ini kita sedang memutar, saudara. Kita akan coba ke belakang, saudara. Itu, saudara, proses penarikannya. Kurang lebih seperti ini. Akan ditarik dengan menggunakan kapal yang lebih besar. Kita lihat, saudara. Satu demi satu sudah tertarik dan sudah terbongkar. Oke. Baik, kita saksikan, saudara. Begitu sistematis kemudian cara yang dilakukan oleh aparat dan juga sejumlah stakeholder lainnya. Saya akan coba berbincang dengan nelayan di sini. Oke. Abang siapa? Bang Minar. Bang Minar. Ya. Ini kan akhirnya pagar laut dibongkar. Saya minta tanggapan Abang. Ya, temen ini harusnya mesti kayak gini, Om. Harusnya dibongkar ya, Bang ya? Bongkar habis. Oke. Berapa orang, Bang, dari nelayan, Bang? Dari nelayan banyak kapal yang turun ini kisaran Tanjung Pasir, Pak. Oke. Kita coba tunggu dulu, saudara. Ini bambu yang kemudian sudah ditarik sedang diangkat ke kapal. Saya akan coba bantu ya, Bang ya? Ya, Om. Coba. Sedang ya. Bisa? Hati-hati, Om. Oke. Kita akan coba tarik bambunya, saudara. Oh, ini yang kayak ginian tadi. Oke. Saya sedang bersama dengan salah satu nelayan yang kemudian ikut membongkar pagar laut dengan Pak Basir. Pak Basir, terima kasih untuk waktunya, Pak. Saya ingin tahu dulu tanggapan Anda ketika dilibatkan swadaya untuk membongkar pagar laut ini. Tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan saya, alhamdulillah, kita bersyukur dengan adanya begini. Oke. Nelayan merasa terbantu dengan akses mau masuk ke pinggir gitu, Pak. Oke. Karena ini mengganggu akses nelayan kecil ini. Oke. So, ini kan memang sudah dibongkar, tapi tentu kita meyakini bahwa tidak cukup dengan pembongkaran. Dalamnya belum terungkap. Harapan Anda sebagai nelayan? Harapannya proses, Pak. Siapa? Adililah. Oke. Kita butuh hukum ini tegak gitu. Nelayan mintanya supaya apa? Ini kan laut, Pak. Oke. Bisa diperjualbelikan. Saya akan coba berbincang dengan salah satu nelayan yang sedang minum. Ini baru selesai pembongkaran ya, Pak? Ya, lagi ngebongkar ini. Oke. Gimana, Pak? Susah? Ya lumayan susah. Oke. Kira-kira sekali ikat itu berapa, Pak? Sekali ikat 50 batang bambu. 50 batang bambu. Habis itu ditarik sama kapal ya? Tarik sama kapal. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, Pak ya? Insya Allah kita pengen laut kita kembali normal. Ini namanya bambu-bambuan, patok-patokan. Hati-hati ya, Pak ya? Siap. Siap. Terus saya sudah bersama dengan Brigjen TNI Marinir Hari Indarto dan Lantamal 3. Pak Hari, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Kita tadi sudah saksikan bersama, Pak. Saya ingin tahu teknis dari pembongkaran pagar laut ini sendiri, berapa armada yang kemudian dikerahkan, pasukan, bagaimana, Pak? Terima kasih. Banyak peningkatan mulai dari personel yang kita kerahkan, 3 kali lipat daripada yang sudah kita laksanakan. 3 kali lipat ya, Pak ya? 3 kali lipat, bukan hanya dari TNI Angkatan Laut saja, tapi melibatkan instansi-instansi maritim. Kurang lebih personel yang kita libatkan saat ini adalah 3.000. Harapan saya
minimal 7 kilo harus kita dapatkan pada 7 kesempatan kilo siang. satu hari Ya, luar biasa. minimal. Yang harus dijaga adalah jangan sampai praktik ini terulang. Ya. Bagaimana kemudian Danang Tamal memastikan bahwa tidak akan ada lagi Ya. praktik-praktik pemasangan bambu di pesisir Tangerang, Banten ini, Pak? Jadi kalau dikatakan 30 km pagar yang terbentang, itu mulai dari Tanjung Pasir sini sampai dengan Kronjo. Ya. Dari pesisir 30 kilo di sini kita mempunyai 3 posal, Mas. Yang pertama posal Tanjung Pasir ini sendiri, kemudian posal Mauk, dan yang 3 posal Kronjo. Ini nanti akan berkoordinasi. Secara pengawasan, nanti akan saya perintahkan kepada seluruh jajaran di bawah, ya, untuk perkembangan apapun itu untuk segera melaporkan ke kita. Jadi jangan sampai berlarut-larut seperti halnya kemarin, ya tahu-tahu sudah 30 kilo. Demikian. Nanti jika ada yang mencurigakan, langsung akan diselidiki, kita Pak. selidiki. Oke. Setelah adanya pembongkaran, apa yang kemudian akan dilakukan KKP ke depan untuk memastikan betul-betul tidak ada lagi peristiwa serupa, Pak? Jadi begini, kita mengawasi namanya ruang laut seluruh Indonesia, ya. Jadi kita pastikan kalau wilayah tersebut secara ekologi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, bahwa itu tidak boleh terjadi ada bangunan dan lain sebagainya, maka itu kita tetapkan bahwa wilayah itu tidak boleh ada apa-apa. Oke. Jadi siapapun yang izin pasti kita larang. Tetapi kalau di situ boleh berkembang untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya, ya kita bisa berikan. Tapi itu izin. Jadi yang bersangkutan siapapun dia harus minta izin. Gitu. Bahwa Kementerian KKP juga sudah melakukan investigasi, yang jadi pertanyaan dalangnya, Pak. Apakah kemudian sudah terindikasi siapa pihak yang kemudian masuk? Belum. Kita masih pendalaman. Kan nggak boleh nuduh sembarangan. Betul. Ya. Informasi yang dimiliki oleh ATR BPN ini akan menjadi modal juga. Pasti dong. Karena Kita terafiliasi akan dengan salah satu perusahaan besar properti, Pak. Kalau itu saya nggak tahu. Ketika pagar laut ini sudah dibongkar, dapat dikatakan bahwa bola panas sekarang ada di ATR BPN karena sertifikatnya ilegal. Langkah apa yang kemudian akan dilakukan ke depan, Bang? Kan sudah sangat jelas yang saya sampaikan. Kami sangat transparan sekali berapa sertifikatnya, pemiliknya siapa, sudah saya sebut semua. Ya kan? Kalau sampai dengan saat ini kan betul pagar laut sudah dibongkar, tapi dalangnya belum diungkap Loh, oleh sekarang pemerintah. begini loh, kan saya sudah nyebut nama PT-nya. Oke. Artinya ketika disebut terafiliasi dengan Agung Sedayu itu betul berarti, Pak, ya? Saya tidak tahu afiliasinya ke siapa. Kemudian saya sudah bersama dengan Ketua Komisi 4 DPR RI, Bu Titi Soeharto. Bu Titi, izin Bu, setelah dilakukan pembongkaran, artinya satu langkah maju sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi yang masih harus di dalamnya adalah dalangnya. Bagaimana di DPR kemudian menyikapi hal ini, Bu? Ya, kami tentunya ingin tahu juga ya, masyarakat juga berhak tahu siapa ini yang berbuat semena-mena, bikin pagar di laut kita gitu ya, supaya ini diproses gitu, diumumkan. Dan saya berharap ya, ini siapa yang nanem, kan pakai uang, yang nyabutnya mestinya mereka juga gitu. Kalau toh sekarang aparat kita yang nyabut, itu kan mereka pakai dana ya, mudah-mudahan kita harus tuntut mereka harus ganti ini yang keluar sekarang ini. Artinya gitu. tidak cukup hanya dengan pembongkaran, tapi pelakunya harus diusut tuntas. Oh iya. Oke. Ada satu perusahaan besar yang kemudian selalu dikaitkan, Bu, Agung Sedayu. Ini juga perlu diperiksa oleh pemerintah menurut Ibu? Ya kan udah daftarnya, siapa yang diperiksa ini panggil-panggil, Anda tanya aja yang meriksa-meriksa.